Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu ta'ala wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ila akhir ayat. Wa ba'd. Bapak Ibu saudara-saudariku yang semoga Allah berkahi kita semuanya, Allah rahmati kita sehingga kita mudah berbuat taat dan kita menjadi suci berbuat maksiat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala terlebih di dalam mengurus rumah tangga. Kita manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena mencet-mencet aja lupa ya. Berarti manusia. Jadi ini menandakan bahwa kita ini butuh bimbingan. Manusia yang akan tersesat jika tidak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita berkali-kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita ihdina, ya Allah tunjuki kami. Tunjuki kami jalan yang lurus, keistiqomahan. Anjek terus menerus seperti itu. Nah, ini kan butuh petunjuk. Nah, ada beberapa alasan di dalam risalah Arba'un Nasihat di Islahin Buyut, yaitu di dalam risalah 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Ketika beberapa pertemuan yang lain yang lalu kita berada di dalam pembahasan tentang rumah itu sendiri, namun kali ini kita akan melanjutkan risalah ini, yaitu apa alasan yang mendorong seseorang untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya. Yang intinya, kenapa kita harus memperbaiki kondisi rumah tangga, sehingga kita menjadi hamba Allah yang perhatian, menaruh perhatian yang sangat tinggi kepada kondisi rumah tangga. Kita bukanlah umat yang acuh terhadap kondisi rumah tangga, tapi terus-menerus kita diperintahkan untuk memperbaiki. Nah, yang pertama, kata Syekh Muhammad Al-Munajjid, pengarang risalah ini, hafizallahu ta'ala, karena alasan pertama, dan ini juga di buku manapun, di kitab manapun disertakan menjadi alasan pertama, yaitu karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita. Nah, kita sering mengkaji ayat ini dengan ustaz-ustaz yang lain juga, sehingga di surat At-Tahrim ayat 6 ini kita hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang enggak iman enggak ayat. Ini hai orang beriman juga tidak bisa dibalas ayat begitu. Ini seruan. Ini berarti karakter khusus orang beriman. Apa itu amalannya wahai orang-orang beriman? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian wahai orang-orang beriman dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, sering dibahas oleh para guru bahwa perintah yang pertama adalah qu anfusakum itu kepada kepala rumah tangga. Perintah yang pertama karena ini dia adalah pemimpin, dia yang mengemban hisab terberat, terpanjang, yaitu kepala rumah tangga. Wa ahlikum, dan kemudian keluarga kalian. Nah, sehingga ini menjadi formula Bapak Ibu barakallahu fikum. Ingin baik rumah tangganya, ya maka
salah satu kunci utamanya adalah kepala rumah tangganya. Sebagaimana kalau kita menuju tempat tertentu dengan kendaraan, maka supir ini ya, yang harus baik, supir yang harus baik, cara nyetirnya baik, ngoper persneling dibuatan kasar, ngeremnya yang tidak nggak ugal-ugalan, disiplin lalu lintas, mau belok kanan, lightingnya kanan, nggak kewalik. Kalau sekarang sudah pati musim belok kanan lighting kiri, nggak pakai sekarang, nggak pakai uang semua itu, ini usuman ya. Jadi kalau perlu lighting kanan belok kanan lighting kiri, nggak pakai luar biasa. Nah ini kalau supirnya ugal-ugalan, sebagus apapun mobil, ya nggak ada artinya. Lawang parkir aja berat, ya tergantung supirnya. Sehingga bagaimana nomor formula yang menjadi prioritas utama bagi keluarga, supirnya perlu diperbaiki. Nah kondisi rumah tangganya ini, ya rumahnya adalah kendaraannya. Mengenai rumah sudah kita bahas kemarin, bulan lalu kita bahas tentang rumahnya, berarti tentang kendaraan. Kapan kendaraan ini butuh servis? Supir yang baik dia paham kondisi kendaraannya ini, cc-nya berapa, kapasitas mesinnya berapa. Nah kalau 1000 cc dengan 1500 cc beda tentunya penanganannya. Pas nanjak nggak digaspol, pas nanjak AC-nya dimatikan. Ini kan supirnya baik, paham kondisi mesin. Nah gitu. Nah ketika turunan juga bagaimana, ini pokoknya kalau supirnya baik, kendaraannya tahun berapapun insya Allah akan cenderung aman ya, penumpangnya ini. Baru ketika supirnya diperbaiki, supirnya nggak mabuk, nggak ugal-ugalan, penumpangnya yang ngandani penumpangnya sih dia supirnya, bukan penumpang lainnya yang diberi tanggung jawab utama untuk itu, tapi supirnya. Kalau sekiranya penumpangnya ugal-ugalan, penumpangnya mengeluarkan anggota badan, maka dinasihati, tidak usah lihat dulu kan. Nah kalau supirnya saja ugal-ugalan menasihati penumpang yang ugal-ugalan, nggak usah gitu tangannya nanti dulu. Lu sama diri ugal-ugalan. Nah di sini ada pemimpin, supirnya itu, dan penumpang. Ada penumpangnya yang mungkin di dalam perjalanan sudah jalannya berkelok-kelok, gugup bontotan, ngemplok ini ke senang motor ya. Hanya sangat nanti aja, nanti kita kalau berhenti sejenak ya, nanti sama makan kok gugup bontot. Itu kan enak, apa? Yang sudah tahu ini perjalanan, dia nyeduh kopi. Nah ini enggak cukup nanti aja. Alih-alih minum kopi malah wudhu pakai kopi. Rahu itu orang banyak. Letaknya kayak tayamum sulam. Ini tergantung supir. Kalau kuabe pembeda ini ugal-ugalan, ya wis. Itu Bapak Ibu kalau itu analoginya itu. Nah, baik. Sehingga di sinilah perbaikan yang paling utama, yang paling darurat dilakukan adalah oleh seorang suami dan oleh seorang ayah. Tuh. Itu tuh. Kemudian sama barakallahu fikum, karena apa? Karena semangatnya kalau sampai tidak ada perbaikan, maka
dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijar, karena bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ugal-ugalan kecelakaan, rumah tangga ugal-ugalan, dan sudah gak peduli harta haram haram, halal haram, haram halal, harta halal dan haram. Memang kalau di jamak kosor jadi haram, meragukan ya. Ini kalau sudah nggak perhatian dengan harta halal dan haram, kecelakaan. Kalau nggak paham ini kampas remnya waktunya ganti, dia kecelakaan. Kalau tidak mengetahui map, tidak mengetahui medan, kecelakaan. Nyasar dan galungan gara-gara percaya mbak map. Saya sebuah balik hidup selama ini juga diakali mbak map. Karena terlalu percaya. Kita itu apa tahu galungan barang untuk sepeda motor. Ini rumah tangga yang selalu mengikuti kata orang. Kalau ngomong ini madu, RT sebelah ngomong ini, mantap madu. PT ketemu meniran, mantap madu. Enggak begitu. Karena supirnya punya pendirian. Kenapa kalau supir tidak punya pendirian? Belok kanan, belok kanan. Kalau kita punya pendirian, enggak ini lurus. Walaupun mbak mapnya sama itu, belok ke arah ini, belok ke arah ini, lurus saja karena kita punya pendirian. Kita menguasai medan. Pernah nggak disasarkan mbak map? Pernah sering. Oh ya bercoba. Omongannya Tonggo ini tanpa kuota tapi buanter itu loh ya, nggak usah selalu dituruti. Tonggo belum ini legalis dan terope kurang Tonggo yang baru menjadi terpale Tonggo itu nggak usah menuruti omongannya ya. Ini tergantung kepala rumah tangga. Walaupun istrinya yang terkena syubhat omongan itu, tapi kalau supirnya bagus, enggak lurus. Mau cari Thomas, boleh dipaitu, masuk sini gereja, enggak pakai sound system yang gede-gede. Enggak, kita tetap gitu kan, karena punya pendirian. Kita lanjutin aja, karena mampunya kita gini. Iblis itu ketika menyerang Nabi Adam, itu enggak hanya ke Nabi Adam saja, tapi ke ibunda Hawa. Setan itu kalau tidak cukup kalau nyerang suaminya saja, istrinya yang diomong-omong. Dan harus menjadi motivasi. Kalau sampai rumah tangga ini tidak baik, kecelakaan kita. Kecelakaan. Nah, coba kalau di lomba rally itu kan sebenarnya yang mendapatkan juara prestasi kan supir, tapi dia butuh navigator. Ini bojone lah navigator. Cuma bagaimanapun juga supir itu bukan berarti pasrah boboan ke navigator. Cari mama, cari bu ya. Enggak gitu, karena harus lebih paham. Jangan dikira supirnya nggak paham peta di lomba rally. Nyambungan membuat rally bu. Libon, balapan libon. Itu kan konten navigator samping itu yang punya peta. Injak rem, injak ini gitu. Tikungan berapa derajat. Ini panjenengan dulu. Tapi saja dia lebih pintar mana? Dia lebih pintar supir.
skill nyupirnya lebih pintar supirnya, dan bahkan kemampuan pemetaan itu lebih pintar supirnya. Hanya saja dia butuh pengingat. Kayak gitu sudah kayak kendaraan gitu. Masya Allah. Nanti kalau celakanya mana? Kalau puluhan nas buat jauh itu tadi. Nah, sedangkan supir dan penumpangnya itu anas buat puluhan nas. Jadi manfaatkan. Kemudian barakallahu fikum. Alasan kedua, kenapa kita harus memperbaiki kondisi rumah tangga terus menerus? Ini yang diserang masih bapak-bapak. Karena besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada pemimpin rumah tangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, hadis ini hadis hasan. Inna Allah Ta'ala sa'ilun kulla ra'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala sa'il. Allah bertanya kepada setiap pemimpin. Sa'ilun kulla ra'in an mastar'a, terhadap apa yang dia pimpin. Untuk Allah menanyain gitu. Diputar ulang pertama. Kayak kita kajian begini, direkam, kemudian diupload YouTube. Makanya saya kadang itu ya sering merenung kalau mengingat rekaman ceramah-ceramah saya di YouTube. Nah ini di dunia aja diputar ulang. Kadang saya temukan itu beberapa hal yang saya terpleset ngomong. Terus saya setel, aduh ngapain ngomong ini saya? Apalagi pas di luar kota, aduh ngapain saya ngomong? Ada beberapa kali yang terpleset saya. Seandainya bisa diputar lagi, karena gitu nanti di akhirat. Aku izoliman, tidak bakalan ngomong ini. Nah ini sejuplik aja. Ustaz ceramah ini kan yang Allah tampilkan kan yang baik. Anda tahu aib-aib kami, dosa-dosa kami, kemaksiatan kami. Ini loh yang nanti akan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu gitu, malu. Aibnya diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diputar ulang apa yang dilakukan di dunia. Begitu sembrononya ada kepala rumah tangga yang tidak peduli terhadap kondisi rumah tangga. Dipikir ngurus rumah tangga pokoknya ini terus kerja, duit lancar, topen nggak pernah punya titik, mulai beres rumah tangga itu. Ini yang calon orang-orang yang ditunggu malaikat nanti di na'udzubillah min dzalik. Makanya di ayat tadi kan begini, tidak berhenti waktu Tuhan nazarnya ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna Allah. Makanya dan penjaganya itu malaikat-malaikat yang ghilau, syidad, yang kasar, yang keras, la ya'suna Allah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Penjaga neraka itu bukan orang seperti yang jaga di keraton Jogja. Monggo minangan iku gendini jeneng sumet piyambak. Ada langsung jebojak dies jero omah. Kau kasar-kasar. Enggak ada yang pakai jempol monggo, enggak ada. Mbok pakai jino monggo jadi tengah, gue enggak tahu. Kasar. Lelita itu ketuku. Kau waru.
keras. Kalau orang keras, orang yang bakalan dijolokkan malaikat karena tidak perhatian terhadap kondisi rumah tangganya, terutama bagaimana Nabi bersabda dalam hadis ini ammas terah, yaitu tentang apa yang dia pimpin Allah tanya di utara ulang. Lihat rekaman-rekaman kita, semoga kita selamat dan tentu saja kita punya momen malu nanti seperti itu. Ketika kepala rumah tangga setelah itu sama Allah dibeberkan layar tancap naik, ya layar tancap kan zaman ini dulu apa namanya itu, gila apa? Teruang itu, ya. Screen-nya kita tampilkan di hadapan anaknya untuk bapak memberi itu. Allah, alhamdulillah benar. Cuma bisa nyuruh aja. Tapi ternyata di luar pengetahuan keluarga, di luar pengetahuan anaknya dan istrinya, maksiatnya toh istiqomah. Malu kita nanti benar. Malu betul. Bayangkan na'udzubillah. Untuk pas orang ustaz ini terutama saya lah ya, na'udzubillah dari ada orang di neraka ketemu aku, kan? Ini zaman. Ya Allah. Ya Allah. Karena Allah begitu marahnya kamu memakan indallah dan taqulu ma la taf'alun. Marah kepada orang yang cuma bisa ngomong tapi tidak mengamalkan. Berat. Dan itu juga ada pada diri kepala rumah tangga. Kebijakannya bagus, tapi enggak. Ya sebenarnya apalagi orang yang tidak peduli dengan kondisi rumah tangga. Dipikir ya itu tadi, pokok SPP enggak pernah double, enggak kelar. Amat jajan bensin, sepeda motor, kendaraan beres, ya. Kemudian istri bahagia karena selalu mendapatkan barang-barang diskonan, karena apa namanya dimanjakan dalam perkara dunianya, ini katakan beres, ditanya kita, ditanya apa benar. Istri rasa merasa suami ikut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri melakukan perkara yang mubah tapi terlalu banyak perkara mubahnya dan melalaikan apalagi Allah Ta'ala. Perkara yang mubah benar. Kenapa jalan nyurami kemana? Putune kepleset di jarno. Suaminya datang ngelak untuk teh hangat, yuk di jarno, agak nyurami ini. Ibu tanya di bulan ini, dia itu muda dia. Menjelma itu dulu ini kan. Ini bakaran yang digelutir dulunya nanti oleh malaikat. Alhamdulillah ini. Ya itu perkara yang belum lagi perkara yang makruh. Apa yang kita ditanya, istri melakukan perkara yang makruh, maka bantu suami anda itu agar tidak teman-teman di samping tidak teman-teman. Ya. Belum lagi mungkin maaf yang di luar masjid ini ya, kalau di sini mungkin bukan ringnya, istri yang lepas jilbab, istri yang tidak baik hubungannya dengan lawan jenisnya. Nah, ini nanti yang ditanya suami anda, bukan ayah ibu anda, bukan ayah anda, karena semua bakti itu sudah diarahkan ke suami. Makanya inilah alasannya kenapa harus taat mutlak ke suami itu. Ya, karena anda dinafkahi. Ibu, anda dinafkahi, anda ditanggung hisabnya oleh suami. Jadi kenapa harus taat kepada suami? Dan anda tidak bisa masuk surga tanpa ridho suami. Seburuk-buruknya suami anda.
Dan kemudian ahafidhu dzalik am dhayya'ah. Ini jadi ada dua kunci. Kira-kira kata Allah Subhanahu wa taala, dia tipe pemimpin yang menjaga amanahnya atau dhayya'ahu, atau menyepelekan. Kalau perkara hasil itu nanti didikan istri menjadi salihah atau enggak, itu Allah, haknya Allah, prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu urusannya Allah, karena Nabi Nuh da'autuhum lailan wa nahara, sudah mendakwakan siang dan malam, sudah ngajak, sudah didik dengan sekuat tenaga, tapi ternyata Allah gak kasih hidayah. Ya, tinggal jawab, karena perkaranya sudah benar dilakukan itu. Tinggal jawab. Ahfidhullahi au amtayya'ahu. Istrinya gak pengajian dan dijarmai, istrinya sibuk lihat drama Korea yang dijarmai. Akhirnya kan ini yang mengakibatkan istri kalau melihat suami itu sepet, sepet rasanya. Kenapa? Ya karena istri yang ganteng-ganteng itu dibiarkan saja. Istrinya teleponan, ngechat sama laki-laki yang bukan mahram, guyon-guyon dijarmai. Nauzubillah min dzalik. Saya lagi nangani kasus Ruqyah, yaitu hubungannya dengan perselingkuhan. Tapi luar biasanya adalah suaminya ngaku, saya salah, saya yang salah. Hebat Masya Allah. Datang berdua suami istri. Saya awalnya ini kasus apa kok Ruqyah. Ternyata suaminya mau ngomong gitu ya, butuh 1 menit lebih. Ya ada apa ini Pak? Oke, mau minta membik yang ke rumah saya. Nah Pak, bismillah, ya tarik nafas. Istri saya selingkuh. Lah, istri selingkuh itu gak bisa diruqyah. Salah saya yang salah. Saya terlalu keras sama istri dan saya membiarkan istri bergaul ya tidak bebas-bebas banget. Aku menjaga mantanku habis cukup gak gitu amat ya. Tapi ngecat, ini kirim stiker, semuanya tidak dikontrol. Saya tak kontrol sih. Dan kami juga saling kontrol. Hanya saja bedanya kalau kontrolnya suami itu asasnya adalah kehati-hatian. Tapi kalau istri cemburu asasnya. Yang ukuran toko sing betul ondor dulu ya untuk cemburu. Ini saya hanya mancing aja saja. Ternyata ada juga ini. Jangan ketawa nih Pak kalau dimancing. Sok-sok cool gitu ya. Itu aku gitu loh ya. Malah aja perusahaan. Itu ternyata membiarkan dan ternyata kasus Ruqyahnya ada indikasi sihir. Aku lihat itu ya, ternyata ada indikasi sihir dan ketahuannya itu mulai hubungannya lama 12 tahun lebih dan sudah ke arah yang Masya Subhanallah, ke arah yang itu ya ketahuannya ketika maaf ketika mereka mau berhubungan maaf. Nah laki-lakinya itu melihat sudah ada merah-merah. Waduh, bisa dibayangkan Pak. Sudah terlambat menyesal. Karena bertahun-tahun berumah tangga, sudah hampir menuju 20 tahun rumah tangga, 17 tahun. Dhayya'ahu kata Rasul, menyepelekan itu. Lalu saya tanya, istri zaman punya pengajian dulu? Tidak punya. Beliau itu lalu sih pengajian ya kan itu. Tapi deh masjid pada Rasulullah itu Masya Allah berarti malaikat tahu. Ya maksudnya takut merasa diawasi,
bola maksiat nyolong dicetok di tengah ya bukan gitu aja. Kita nggak bisa selamat dari itu apa, termasuk saya lah, termasuk saya. Bahkan para salaf, orang-orang soleh terdahulu takut pada itu. Ada Abdullah Al-Kufi, beliau ulama kalangan tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Jangan tanya tentang sholatnya, jangan tanya tentang kesubutannya, ilmunya. Dititipi dagangan sama teman-temannya, tapi dagang berontak-ontak mau. Sama saya sekalian titip budak hitam saya ini, nggak mau dia, nggak bisa. Loh, ini budak saya, maaf tanpa bermaksud menyinggung fisik, karena kemuliaan bukan fisik di mata Allah. Ini budak saya perempuan berkulit hitam, saya titip, enggak berani. Karena kalau syahwat itu tetap enggak peduli warna kulit, mau hijau pupus, mau ireng, mau glowing, enggak peduli. Iya. Lalu kejadian yang berulang-ulang dan viral, ada ODGJ, sekarang ada boleh ngomong gendeng, belum ada boleh ODGJ. Perempuan itu yang diperkosa. Saya diceritanya ayah saya kan orang Muharto ya. Dulu zamannya beliau ada kejadian orang gila dimandiin di sungai dekat Muharto ya. Disusi Suren, kemudian diperkosa. Tenang ya. Itu karena sahabat sudah petang namanya sahabat itu. Syahwat dari kata apa? Sahwun. Ada namanya sujud sahwi. Karena orangnya lupa, syahwat itu melalaikan, sudah petang dulu. Enggak peduli lupa. Loh, sekarang juga banyak berondong nikah dengan nenek-nenek kok. Berarti kan tadi tidak akan ada. Saya tuh pernah menaruhkan sebagai pengenal aruf nenek-nenek dengan orang yang usianya kayak saya. Bener ya? Tak kadang-kadang gitu. Saya kadang ketawa, kok keracunan susu kadaluarsa saya tapi sudah petang. Padahal nenek-neneknya sakit jantung. Orang sini aja sekitar sini. Bener. Dan sekarang nikah. Karena sudah masih petang jadi cinta itu bener. Makanya jika ada nenek-nenek yang sendiri kasih semangat, bisa jadi jodoh Anda baru lahir di tukang. Ada yang nenek-nenek sendiri. Masya Allah. Dan kemudian kata Nabi SAW, Yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Bahkan Allah akan menanyai Anda wahai laki-laki, wahai pemimpin, tentang keluarga kalian, tentang keluarga. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kuncinya kata Nabi, ahafidhu dzalik am daya'ahu. Itu kuncinya. Meremehkan atau ahafidhu? Hafidhu, menjaga atau meremehkan. Itu aja kuncinya sih. Ya kayak penjaga gawang itu kan yang dijogo. Kok saya kebobolan di luar kendali manusia biasa. Masih kebobolan di luar kendali manusia biasa. Kenapa begitu? Karena gawangnya kurang ciut. Sudah di luar itu, di luar kemampuan. Tapi kalau meremehkan, sama-sama bobol kan apa gawangnya, tapi satunya meremehkan, satu tidak. Mbak lemes berpang, berlawai melbu, ditinggal mobil, kawan. Ya, tetap dijaga. Itu ya. Alasan ketiga, kenapa orang beriman itu harus terus-menerus memperbaiki kondisi rumah tangganya? Karena rumah adalah tempat menjaga diri. Karena rumah adalah tempat menjaga diri dan tempat keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari bahaya manusia lain. Itu rumah. Karena rumah tangga itu ya rumahnya, ya orangnya.
dipersilakan di sebelah mana, misalnya di sini tutupi lampu, biar tidak melihat anak perempuan saya yang wirawiri yang mana sudah balik. Nanti pikirkan mendesain rumah. Karena tujuan rumah adalah sebagai hijab terbaik bagi perempuan. Rumah itu. Nah, bagaimana ketika jendela ini dibuka, tapi orang yang lalu lalang itu nggak bisa melihat aurat orang-orang yang di dalam itu. Masya Allah. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang itu biasanya model los, ya. Di ruang tamu langsung dibikin mini bar itu. Ini dapur. Terus bujur sing masak di delok macam-macam. Kadang dikenal, itu bujur yo, ayo dipromosi. Kadang ada banyak laki-laki, dan ini ngaku sendiri misalnya. Jadi kalau mau bertemu, ya ada pertemuan, ya kumpul-kumpul itu istrinya mau nggak mau ini, tuh jangan bukan ayo ojo di sini pakai ini baju ini, ojo itu sekarang kita tuh malu ini kita foto ya apa, ini suami yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicabut rasa cemburunya, nama penyakitnya adalah dayus. Prinsip ini tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah dipakai. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu pernah ada tamu. Perhatikan dulu. Pernah ada tamu, lalu istrinya tidak keluar sebenarnya, di balik tirai di ruang, ini kan di ruang tamu, di ruang dalam itu kedengaran langkah kakinya. Imam Ahmad sudah cemburu. Imam Ahmad sudah cemburu ya. Kemudian beliau masuk rumah dan katakan, kalau ada tamu cincin, Masya Allah, ini orang istimewa. Punya suami tidak cemburuan kok bangga. Wah enak lek ujug bebas. Aku pakai renang, gaya jas hujan, gak kelamben bebas. Tak kayak bujuk trek. Ini musibah rumah tangga dapat suami kayak gini. Suami pecemburu itu istri. Tapi saat cemburu laki-laki gak akan kayak perempuan. Cemburunya beda. Ya karena menjadi itu Imam Ahmad itu. Lalu ini lebih dari itu, tamunya suami laki-laki, istri nimbrung guyon dan tidak ada cemburunya. Kalau saya suruh masuk dalam, karena itu tadi bagaimana prinsip-prinsip di dalam rumah tangga, kemudian juga berdasarkan bagaimana fitnah lawan jenis. Kami juga banyak nangani kasus perselingkuhan. Saya sampai lali jadi berapa jumlahnya. Setelah itu juga, wallahi demi Allah, kami pernah nangani kasus rumah tangga dan jinnya kan nyurupi. Jadi ngomongnya jin itu nggak bisa jadikan hujah benar. Jadi sifatnya kayak riwayat Israiliyah. Ya enggak dianggu-anggui teman juga enggak ditolak teman-teman. Tapi memang relate, ada hubungannya dengan kejadian seharian. Kata jinnya bilang, saya membuat teman-temanmu yang memandang istrimu jadi tertarik. Benarlah kata Nabi SAW bahwa ketika aurat perempuan tersingkap, itu setan melepaskan panah-panah kepada laki-laki. Di matanya laki-laki dikasih panah. Bisa tampak wahyu, bisa wahyu bojone tangga karo bojone itu setan. Mantu itu usah kaget ngaku ya. Iya juga. Itu tadi rahasianya kalau bahas-bahas begini itu panjenengan jejernya kan. Itu aku kok. Gitu. Jangan ada tangan juga. Nah, sing jejak-jejak itu biasa ya. Lah repot ya.
Nah ternyata ada hubungannya. Saya nggak pernah percaya omongannya jin ada apa. Tapi ada hubungannya. Temannya laki-laki, temannya suaminya itu pada suka itu. Allah, makanya benar sifatnya Imam Ahmad. Padahal kakinya nggak pakai pinggul, nggak ada pakai. Tapi kan itu bisa dari penasaran. Didelok iya istri sama rela. Kalau rela ya wajar. Ya itu tadi gejalanya perempuannya ngaku ke saya sendiri dulu ya istri saya kalau tak ajak undangan apa tak suruh cantik karena saya malu kalau istri saya nanti dilihat loh kok malu ketika dilihat orang. Saya masa kayak gimana kayak banyak pulau cukupan kok balik ini ada dihukum oleh Allah. Ini yang dikatakan dia doyahu, meremehkan, ya meremehkan. Allah ba'ala misal. Iya Allah. Allah menengi suling budu. Ada diskusi nama badan. Jadi ada yang tanya dulu. Seandainya kejadian di rumah tangga sendiri, bilang aja begini. Ada rumah tangga teman saya. Nah kalau ada yang gitu berarti enggak kok bertanya kalau itu bertanya ini ada pahala besar karena bermanfaat. Kalau enggak ada yang biasa itu sampai 8 dulu. Gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah tangga itu disebutkan pemimpin Pak ya. Tapi kalau bagaimana kalau pemimpinnya nggak benar, kan ada. Ini saya contohkan teman saya sendiri. Salah seorang rumah tangga Pak ya. Ini yang pemimpinnya ketua rumah tangga itu kan katakan sudah nggak mau jawab sama istrinya, semuanya itu sudah nggak mau. Terus yang istrinya Pak, istrinya kan ya sudah ahli mengatakan ya sholat sama macam-macam. Nah, apakah pemimpin semacam ini kita ikuti apa enggak? Apa yang perempuan ini membantah atau menyangkal atau bisa apakah termasuk melanggar etika bagi suami ataukah sama suaminya Pak? Baik, Masya Allah. Ada Pak memang ini sampai sekarang pun ada. Nggak mau tahu rumah tangganya, nggak mau tahu anak istrinya, nggak mau tahu. Sekarangnya sedang istri sama anak-anak itu apakah harus kita ikuti apa gimana? Iya. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Suaminya nggak benar dan istrinya rotok kena dikit. Nah, ini suaminya wajib diikuti apa enggak? Enggak benar. Nah, yang pertama masih jaga sholat apa enggak? Yang suami ya sudah sudah sholat ya? Ya. Kalau dia menjaga sholat tapi punya banyak keburukan akhlak, ikutin. Kalau suami sudah meninggalkan sholat, nasihati dulu sebagaimana sabarnya Ibunda Asiyah, yaitu menghadapi suaminya yaitu Fir'aun, bahaya wong kafir. Fir'aun sabar sampai kapan? Sampai Allah memberikan kode bahwa Anda harus berhenti ganti supir atau enggak. Kalau pakai fikih meninggalkan sholat tarkus sholati muta'ammidan fahuwa kafir. Kalau pakai pendapat meninggalkan sholat dengan sengaja dia kafir, berarti pernikahannya fasad, rusak. Kalau pakai fikih bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak selalu kafir, meninggalkan sholat tapi ngerti kalau itu dosa, dia fasik. Nah, ini masih bisa dipertahankan. Ya, masih bisa dipertahankan. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i enggak selalu kafir. Ya sholatnya istiqomah setahun 2 kali. Itu ada itu aja gara-gara boleh kaki gitu. Nah, itu masih bisa dipertahankan, diperjuangkan, tidak wain. Tapi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini kitab mazhab Syafi'i, tapi para ulama jika melihat
ada suami yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu setelah didakwai di ultimatum dianjurkan. Ini bukan wajib, dianjurkan memberikan ultimatum khulu, bukan cerai. Mudah-mudahan dengan seperti itu kembali. Aku minta teman sholat, Mas. Amalan sunnah yang lain nanti aja, sholat, puasa Ramadan, karena sama pemimpin. Aku nggak mau disetiri mau galugan, supir galugan. Tapi kalau masih tetap dan nanti dampaknya ke anak akan buruk, dahsyatnya kemaksiatan ayah itu luar biasa. Itu merembet kan. Ya. Ulama, sebagian ulama menganjurkan khulud bukan. Tapi seandainya masih cintanya mendalam dan punya harapan bahwa nanti suami saya insya Allah akan baik, dan sama juga harus bertanggung jawab kepada ibu, kepada istri terhadap keputusan ini, sampai jaga anaknya sampai coba ya bapak ya, monggo dipertahankan apa-apa. Karena untuk memutuskan cerai ini kan dia juga pakai sungguhan ya. Di dalam Islam tinggi perceraian itu ya boleh ya enggak, pintunya dibuka titiknya. Tidak seperti di agama Kristen atau Hindu, nikah itu sekali seumur hidup. Untuk Islam, nikah sekali seumur hidup. Bu elek wapi, yo itu. Kemudian yang berikutnya ini muhasabah bagi seorang istri. Apa muhasabah? Muhasabahnya, muhasabah atas kesalahan terbesarnya dia menerima kinaan laki-laki tersebut. Dosa itu ibu, dia tanggung jawab dengan apa yang dipilih. Maka obatnya adalah terus menerus sibuk bertobat, memperbaiki diri, minta kepada Allah sang pemilik hati suaminya. Ya Allah, kasih hidayah ya Allah, kasih hidayah ya Allah. Nah mertuanya suami tersebut itu juga harus tobat, itu kesalahannya dia. Dasarnya diri kok terima wangi, gue mantu gak pernah belum berwatak, panjenengan terima ya. Nah sehingga ya sama-sama muhasabah. Karena dengan taubat, insya Allah bukakan pintu. Ya kita sudah banyaklah mendapat ceramah tentang taubat itu. Allah bukakan pintu rezeki, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tanaman, Allah suburkan orang yang mandul dengan taubat, sebagaimana masyhur dikisahkan di dalam kisahnya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Itu ya, sibuk taubat, sibuk mengadu kepada Allah, sampai Allah ngasih kode kamu harus ganti supir ya. Sampai Allah ngasih kode. Allah ba'ala bismillah. Itu yang kami sampaikan. Insya Allah ahad kelima besok saya ada jadwal lagi. Insya Allah kita akan membahas